5 hal yang perlu kalian lakukan sambil nunggu pengumuman SNBT 2023. Ngomong-ngomong soal SNBT, kira-kira kapan sih pengumumannya? Kalian udah pada ngecek belum? Ya, menurut website resminya, pengumuman SNBT itu kira-kira tanggal 20 Juni. Jadi ya masih ada sekitar 2 mingguan lebih lah ya. Nah, kira-kira enaknya ngapain sih? Apakah kita harus santai-santai aja atau ngapain sih? Yuk kita ulas bareng. Pertama, buat plan B. Jadi kalau sekarang kalian sedang nungguin hasil SNBT, menurutku ayo dong coba sekarang kalian bikin rencana cadangan. Kalau dulu kalian waktu tes SNBP kalian bikin rencana cadangannya itu SNBT, maka sekarang kalian bikin rencana cadangan dong. Kenapa? Ada seorang yang sukses yaitu James A. York, dia menyatakan bahwa the most successful people are those who are good at plan B. Artinya bahwa kebanyakan orang-orang hebat itu justru berhasil pada rencana cadangannya. Artinya apa? Ayo kita bikin rencana cadangan. Jangan cuma nunggu doang. Artinya apa? Kalau misalkan nanti kita gagal lolos SNBT, kita masih punya cadangan. Nah kalau lolos kak, ya nggak masalah dong punya rencana. Jadi segera bikin rencana cadangan. Yang kedua, coba sekarang kalian cari tahu kapan sih pendaftaran dan tes jalur mandiri. Ini adalah salah satu opsi kalau kalian plan B-nya adalah tes mandiri. Nah ini aku ada buka website dari UGM ya. Ini adalah salah satu contoh saja. Misal kalian pengen ke UGM, jadi pendaftaran di UGM itu paling lambat tanggal 13 Juni. Nah ini kan mepet sekali, tinggal beberapa hari ke depan. Artinya apa? Itu lebih dulu ditutup dibandingkan pengumuman SNBT. Kalau kalian hanya nunggu-nunggu doang pengumuman SNBT tanpa punya plan B seperti tes mandiri, ya nanti kalian akan kehilangan momentum. Seperti ini juga, ini terakhirnya tanggal 13 Juni. Jadi ya menurutku daftar-daftar aja sih, selama kalian memang punya rencana untuk daftar mandiri. Dan juga pastiin tesnya itu kapan. Karena apa? Nanti kita akan menghitung berapa lama kita belajar juga ya. Ketiga, catat materi yang diujikan. Loh, kok bisa gitu kak? Kan kemarin kita sudah belajar SNBT. Perlu kalian catat bahwa materi ujian mandiri ada yang berbeda. Seperti dari website UGM. Kalau kita lihat di sini, CBT-nya UGM itu menggunakan 3 pengelompokan, yaitu saintek, sosum, dan campuran. Artinya ini beda dong dengan format UTBK kemarin. UTBK kemarin kan tidak ada format seperti ini. Hanya tes-tes yang tes intelijensia dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini kembali ke format SBMPTN yang dulu. Seperti tes mandiri tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku saranin ya kalian harus mulai belajar lagi. Kalau misalkan saintek ya belum belajar matematika, fisika, kimia, biologi, saintek dan semuanya itu perlu kita pelajari dalam kurun waktu yang cukup mepet. Jadi nggak ada salahnya mulai belajar dari sekarang. Yang keempat, sedia belajar sebelum ujian. Ya kalian sering lah ya dengar istilah sedia payung sebelum ujian. Jadi aku saranin juga kalian harus belajar sebelum ujian mandiri. Karena apa? Tesnya beda tadi. Nah, ada sebuah teknik nih kalau kalian bingung gimana sih kak cara belajar yang efektif. Aku punya namanya teknik Pomodoro. Ini buat kalian yang pengen belajar dengan fokus dan konsisten dalam kurun waktu yang panjang. Jadi teknik itu simple banget. Kalian cuma butuh stopwatch aja. Kalian misalkan mau belajar 100 menit misalkan. Nah itu kalian potong-potong selama 4, misalkan 25 menit, 25 menit, 25 menit. Jadi kita nggak harus belajar 100 menit terus, itu nggak. Selama 25 menit kita belajar, kita atur timer, kemudian kita istirahat selama 5 menit. 25 menit lagi istirahat 5 menit. Dan seterusnya sampai 4 kali. Nah setelah 4 kali kita harus istirahat yang cukup lama, misalkan 15-30 menit. Proses belajar Pomodoro ini dinyatakan cukup efektif untuk mempertahankan konsentrasi kita meskipun kita belajar selama berjam-jam. Menarik kan untuk dicoba? Kelima, SNBT bukanlah segalanya. Nah ini adalah sebuah menurut saya saran ya. Misalkan kalau kalian nanti lolos ya memang itu sebuah pengalaman yang cukup mengesankan. Tetapi andaikan kalian gagal nanti di pengumuman SNBT, saya sarankan kalian tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kenapa? Karena SNBT itu bukanlah satu-satunya jalan kesuksesan. Kalian masih bisa tes mandiri, tes politeknik di kampus swasta dan lain sebagainya. Seperti kata orang-orang sukses, ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi SNBT ini salah satu jalan, tetapi masih ada 999 jalan lainnya kok. Bisa kalian gap year dulu tahun depan dan lain sebagainya. Dan kuliah itu juga hanya salah satu jalan kesuksesan kok. Banyak orang-orang sukses yang tidak perlu kuliah. Jadi menurut kalian apa sih yang perlu kalian lakukan kalau misalkan kalian gagal lulus SNBT? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.